Gunung Nago di Pawalimo, nampak nan dari Kampus Sunan, tolong jawe, salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak berjawek tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin dan rakyat Sumbar Bicara, hari ini saya bersama dengan Bapak Brigadir Jenderal Brigjen Riki Yanuarfi SAMH MSI. Beliau adalah Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat. Dan kita akan bercerita dengan beliau terkait dengan bagaimana kondisi Sumatera Barat kekinian, seperti apa di mata beliau. Tapi sebelum itu kita akan bercerita juga dengan beliau terkait dengan mengenal lebih dekat sosok seorang Jenderal Bintang 1 Riki Yanuarfi yang saat ini menjadi Kepala BNN Provinsi. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Wanipin. Senang sekali hari ini saya bisa duduk di samping Bapak. Apalagi di samping seorang Jenderal Bintang 1 nih Pak. Sama aja Pak. Iya. Pak, para pemirsa Celoteh Wanipin dan dari Sumber Bicara tentu dia kepengen mengenal lebih dekat Bapak. Artinya sebelum Bapak menjadi Kepala BNN tentu Bapak setahu saya sudah mutar-mutar Pak. Dan setahu saya dulu sekitar tahun 2011 ya, Bapak betul. pernah di Sumatera Barat. Betul. Mungkin silakan Pak Jenderal. Ya, terima kasih Pak Firman alias Wanipin. Iya. Nama yang cukup populer yang saya dengar. Hari ini kita ketemu. Iya. Baik, saya Brigadir Jenderal Polisi Riki Yanuarfi SAMSI. Saya putra Kurai Pak. Kurai. Bukit Tinggi. Agam ya. Bukit Tinggi, Oh, Pak. Bukit Tinggi. Kurai itu Bukit Tinggi. Lahir besar di Bukit Tinggi, kemudian masuk polisi, kemudian ditugaskan di Mabes Polri, muter-muter di Mabes Polri, kemudian ditugaskan di Badan Narkotika Nasional pada tahun 2002. Saya konsisten di BNN, Pak. Jadi kalau bercerita tentang kedinasan, pasca pulang operasi militer di Aceh, saya balik ke Jakarta dalam keadaan selamat, kemudian mutasi di beberapa tempat di Mabes Polri, kemudian saya ditugaskan di Badan Narkotika Nasional pada tahun 2002. 2002 ya? 2002 waktu itu pangkat saya Ajun Komisaris Polisi, AKP. Jadi rangkaian pangkat saya itu mayoritasnya di BNN, Pak. Mulai dari AKP ke Komisaris Polisi, Komisaris Polisi ke Ajun Komisaris Polisi, AKBP, dari AKBP ke Komisaris Besar Polisi, Kombes ya? Kombes Pol tahun 2006, Pak. 2006. Ulangi, 2016, kemudian dapat kepercayaan waktu itu saya menjadi Direktur Binmas Polda Banten. Kemudian 2 tahun di sana, saya ditarik lagi ke BNN. Alhamdulillah, berkat doa Pak Firman, saya dipromosikan menjadi Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi sebelum di Sumbar, Bapak? Saya pernah di Kepala NTT. Tapi sebelum ke mutar-mutar ke beberapa daerah, saya pernah menjadi Kepala BNN Kota Payakumbuh. Tahun 2011. 2011. Nah, pindah ke BNN Kota Jakarta Selatan, kemudian ke Polda Banten, dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal di Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. 1 tahun di sana, saya dimutasi ke Sumatera Barat, ke kampung halaman, bahwa Sumatera Barat hasil dari drug reportnya BNN pada tahun 2023, ternyata Sumatera Barat posisi atau urutan ke-6 dari 34 provinsi yang diteliti oleh BNN. Sumatera Barat urutan ke-6 tentang daerah rawan bahaya narkotika. Berarti posisi kita darurat narkoba ya Pak? Sangat darurat. Kalau kita urutan ke-6 dari 34 provinsi, berarti ini sudah mengkhawatirkan. Di mana posisi ABS SBK ini? Ada Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Itu yang sangat mengkhawatirkan kita. Nah, itulah salah satunya mungkin
menurut pimpinan saya ditugaskan ke Sumatera Barat mencoba untuk mengkoordinasikan dengan stakeholder yang ada, baik itu gubernur, Korem, Polda, kemudian Forkopimda lainnya seperti tingkat 1 dan tingkat 2, wali kota dan bupati, menyampaikan kondisi Sumatera Barat. Tinggal respon apa ini? Apakah kita biarkan Sumatera Barat dari urutan ke-6, kita tunggu menjadi urutan ke-5, urutan ke-4, urutan ke-3, urutan ke-2, urutan ke-1 baru kita berbuat? Tentu tidak. Nah, ini harus, terima kasih Pak Firman, pada kesempatan ini juga saya memberikan informasi kepada masyarakat Sumatera Barat, Ranah Minang khususnya, bahwa urusan narkoba bukan sekedar urusan hukum, tapi urusan narkoba, urusan dampaknya, turunannya, dampak sosialnya. Kalau dampak kesehatan pasti, karena dia menggunakan barang-barang kimia, zat-zat yang terlarang, itu pasti. Kemudian dampak sosialnya yang luar biasa. Nah, itu kira-kira Pak. Gini Pak, jadi Bapak tahun 2000 berapa pindah ke Padang? 2011. 2011. Nah, yang jadi kepala BNN 2022, 2023 ya? 2023 saya kepala BNN Nusa Tenggara Timur. Kemudian 2024 pindah. Saya digeser ke Sumatera Barat. Menurut saya bahwa kepindahan Bapak ke Sumatera Barat ini membawa sebuah misi besar. Bapak ditugaskan di Sumatera Barat adalah Bapak kan orang Sumatera Barat, dan tentunya pendekatan secara ABS SBK itu lebih dekat dan lebih gampang kepada stakeholder yang ada. Sehingga dengan nomor 6 hari ini posisinya betul-betul darurat, bisa turun nantinya ke posisi kan 34, kita nomor 6 kan juara juga kita nih Pak. juara di bidang negatif. Dan tentu gini Pak, dan tentu selama Bapak bertugas di Ranah Minang, tentu dari sudut kacamata Bapak, seperti apa Bapak lihat hari ini, dan tentunya apa yang harus kita lakukan ini Pak Jenderal. Karena memang ini betul-betul ketika saya turun ke lapangan, itu Sumatera Barat, Kota Padang, darurat katanya. Banyak penangkapan. Kemarin dalam waktu dekat, seorang anggota Dewan Terhormat asal Mentawai ditangkap loh Pak. Padahal beliau udah dilantik. Iya kan? Mungkin apa yang Bapak lakukan tuh Pak? Selalu saya sampaikan kepada masyarakat, mahasiswa, pertemuan-pertemuan dengan stakeholder, bahwa narkoba atau bahasa hukumnya narkotika ini tidak memandang strata sosial, strata pendidikan, strata agama, strata apapun, strata adat, tidak mengenal. Siapapun mereka, ketika mereka salah bergaul, salah menempatkan diri, itu kejadiannya. Anggota dewan harus menjadi Dewan Terhormat, dan sekarang melukai kepercayaan masyarakat. Melukai konstituennya yang sudah dipercaya sama masyarakat Mentawai dari berbagai partai, kemudian melakukan tindak pidana narkotika di ibu kota provinsi. Artinya kita melihat bahwa cukup gampang. Artinya kita melihat cukup mudah mendapatkan barang tersebut. Nah, ini kita harus cek nih letak salah di mana. Saya dengan beberapa staf mencoba untuk menghitung Pak Wanipin. Sumatera Barat ini urutan ke-6 dari 34 provinsi. Angka prevalensinya adalah 1,1% dari populasi penduduk Sumatera Barat. Kita terjemahkan ke angka, ada sekitar 65.000 warga Sumbar sudah terpapar narkotika. 65.000 orang? 65.000 orang. Waduh, gawat itu. Seandainya 65.000 itu 30% saja dianggap pengguna, penyalahguna, pecandu narkotika jenis sabu dengan penggunaan 0,1 gram per penggunaan per bulan, muncullah angka 9 kilo narkotika
masuk ke Sumatera Barat. Masuk ke Sumbar. 9 kilo narkotika dikonsumsi oleh orang Sumatera Barat. 9 kilo ini harganya bukan harga murah. Itu berapa duit, Pak Jenderal? Ya, di pasaran mungkin kita tidak bicara masalah harganya Iya. Tapi ketika kita melihat harganya di pasar, Ratusan juta kali ya? bukan ratusan juta lagi. 1 kilo itu bisa harganya 1,5 miliar. Waduh, luar biasa. 1,5 miliar, Wanipin bisa bayangkan. 9 kilo kali 1,5 miliar kali 12 bulan. Iya. Itu muncul angka sekitar 70 miliaran lebih. Itu Perputaran uang habis untuk itu aja kan? untuk itu aja. Waduh. Hal-hal yang tidak berguna. Iya. Itu baru 30% pengguna sabu. Iya. Belum 60% pengguna ganja. Belum 10% pengguna ekstasi. Iya. Dan lain-lain. Setelah kita hitung-hitung, ada sekitar 223 miliar perputaran uang itu di Sumatera Barat belanja hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal yang sangat merugikan untuk generasi Iya. bangsa. Itu baru belanjanya, Pak. Pak Firman. Belum lagi biaya pengobatannya. Rehabilitasi, makannya, programnya, Iya. atau yang ditahan di LP, Betul. yang jumlahnya separuh dari narapidana atau anak bina itulah kasus narkotika, maka makan di sana. Iya. Negara kasih makan orang pidana, Gratis lagi. gratis lagi. Taruh berapa? Per minggu, per hari dia makan berapa, per bulan berapa, kali per tahun. Cukup banyak uang negara disedot, sebenarnya itu bisa ditekan. Iya. Nah untuk itu ya, BNN secara masif mengajak semua stakeholder, mungkin program-programnya akan kami sampaikan nanti, supaya apa? Supaya ini tertekan. Polisi dengan BNN, dengan Bea Cukai, dengan stakeholder lainnya, dengan pemerintah, Iya. provinsi, kota, kabupaten, kita harus sinergi. Karena narkotika ini tidak bisa diurus di hulu saja, tidak bisa di hilir saja. Harus dari hulu sampai hilir. Perlu Wanipin catat, orang yang sudah kecanduan narkotika bukan berarti begitu dia ditangkap, begitu dia diamankan dan dinyatakan dia pengguna atau penyalahguna dan direhabilitasi, ditempatkan di BNN, ditempatkan rumah sakit rehabilitasi, program 4 bulan, dinyatakan pulih, kembali, itu bukan sehat, bukan pulih saja. Dan dia harus dijaga terus. Jadi rehabilitasi narkotika itu dari dia kena sampai dia meninggal. Berarti harus dikawal terus. Harus dikawal terus. Jadi tidak enteng dan tidak segampang yang kita pikirkan, Pak. Masyarakat pikirkan, tertangkap rehabilitasi selesai, bukan. Iya. Rehabilitasinya itu harus ketika dia kena sampai dia meninggal pun harus dikawal, harus diterapi terus. Kalau tidak, dia akan kembali. Iya. Bahasa medisnya itu Relapse. kembali pakai. Catatannya apa, Pak Firman, Wanipin? 10 penyalahguna narkotika direhabilitasi di tempat-tempat rehabilitasi termasuk BNN, 8 orang kembali pakai. 10 dirawat, 8 kembali pakai. Yang dua lagi nih, Yang dua lagi ya bisa jadi kembali, tapi rata-rata 50-50 ya. Rata-rata 10 direhabilitasi, 8 kembali pakai. 100 direhabilitasi, berarti 80 kembali pakai. 80 pakai. 1000 direhabilitasi, 800 kembali pakai. 800 kembali dia. Kembali pakai lagi. Iya. Jadi memang harus dikawal. Memang pengawalannya harus ekstra ya. Harus ekstra. Dan satu lagi pun untuk supaya angka peredaran narkotika di Sumatera Barat ini turun, tidak terlepas dari peranan BNN saja. Betul. Betul ya Pak? Ya? Betul, sangat betul. Harus berperan seluruhnya. Sangat betul. Mulai dari pemerintah provinsinya, Kota kabupaten. pemerintah kabupaten kota, Ya, kemudian juga peranan nenek mama, betul. kaum agama. Memang hari ini harus kita akhiri lagi Pak. Karena kalau tidak ini cepat diselesaikan, posisi 6 besar ini akan menjadi naik. Naiknya ke 3, ke 4. Ini gimana Sumatera Barat? Betul. Yang terkenal dengan adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabula Adai mamakai, Sarak Mengetu. Kan gitu nah Betul, Pak Jenderal. Betul. Nah,
Jadi tegang juga Pak Wanipin jadinya. Ngopi dulu Pak. Oh iya, kopi. Saya kalau mendengar ini agak tegang nih gitu. Ya, jadi saya terima kasih nih Pak Iya. Wanipin dengan ini dibicarakan, ini bisa didengar oleh masyarakat, Iya. mungkin didengar oleh stakeholder lainnya, bukan. Dan sekarang saya tanya ke Wanipin, profesi mana yang tidak terlibat kasus narkotika? Semuanya terlibat. Semua terlibat. Iya. Bahkan Sumatera Tanpa Barat terkecuali. tanpa kecuali, Iya. mau tentara, mau polisi, mau jaksa, mau hakim, mau pemuka agama, Iya. mau Artis. mau artis, Iya. mau dosen, mau guru, mau pelajar. Nah ini Kalau dia sudah masuk ke dunia itu, keluarnya susah. susah. Istilahnya BNN, mereka one way ticket. One way ticket. Sekali berangkat dan nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Nggak bisa balik. Pulangnya hanya meninggal. Pulangnya sudah. Meninggal. Pulangnya ke alam lain. Pulang ke alam lain. Pulang ke alam lain. Iya. Nah, gitu kira. Satu lagi Pak. Ya. Jadi ini kan pilkada lagi, Ya. baik pilgub, kemudian pilwako, Ya. dan juga pilbub kan juga sedang berlangsung Berproses. dari proses. Dan tentunya BNN provinsi juga telah melakukan program. Betul. Bagaimana barangkali para calon-calon kepala daerah ini aman Ya. dan tidak terlibat dalam apa sih programnya kemarin tuh Pak? Makasih Iya. Pak Wanipin. Kita dilibatkan oleh KPU Iya, di pemeriksaan kesehatan, terutama di pemeriksaan urin dan Iya. keterlibatan calon-calon ini. betul. Jadi ya memang kalau pengguna narkotika, aturan KPU kan hanya boleh pelaksanaan tes urin. Iya, Seandainya tes rambut dan tes darah mungkin lain cerita ya. betul. Nah, ini sesuai dengan peraturan KPU, ya kita laksanakan tes urin, saya selaku ketua timnya, kemudian ada beberapa tim kemarin, secara umum mereka clear, Aman ya? aman. Aman. Tapi BNN juga melakukan tracking kepada semua calon. Ini merupakan pertanggungjawaban moral kepala BNN Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat. Mereka sudah dites, kemudian BNN mengeluarkan surat clear penyalahguna narkotika. Nanti suatu saat, ya kan kita nggak tahu. Iya, Begitu orang jadi bupati, jadi wali kota, biasanya kan orang banyak uang, kebutuhannya tinggi. iya. Bukan kebutuhan, keinginan tinggi. Keinginan tinggi. Keinginan tinggi. Ya. Nah, di situ yang terbuka peluang bagi mereka. Nah, ini kita akan coba cek apakah wali kota, bupati, atau gubernur yang terpilih nanti pada kesehariannya berhubungan dengan orang-orang yang tidak penting Iya. atau para bandar dan pengedar. Nah, ini tetap kita Artinya Pak Jenderal, hari ini seluruh yang mengikuti kontestasi pilkada Ya. aman. aman. Aman ya? Aman secara tes urin mereka Iya. menyatakan negatif, secara tracking pergaulan masih pada posisi aman. Iya. Tapi ke depan kita nggak tahu. Ke depan kita tapi tetap dalam pantauan. Tapi. Tetap kita Iya. laksanakan monitor dan monitoring dan memberikan pemahaman kepada para calon-calon tersebut. Bahkan pada kesempatan wawancara kita minta jika Anda terpilih nanti, tolong jangan lupa program-program P4GN, Iya. pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba di wilayah masing-masing, tolong Iya. ditingkatkan. Karena untuk apa membangun infrastruktur, jalan, bangunan, sekolah, ketika mentalnya rusak, Iya. otaknya rusak, hatinya rusak, Nggak ada gunanya. nggak ada gunanya. Iya. Ingat, Wanipin, kita akan mengisi bonus demografi 2045 Iya. generasi sekarang nih. Betul. Gen Z Pak. ini. Iya, Gen Z. Seandainya tidak kita siapkan, siapa yang mengisi nanti? Siapa yang menggantikan saya nanti? Siapa Iya. yang menggantikan Saya Om Firman nanti iya. selaku penggiat media Iya. atau wartawan dan lain-lain? Siapa? Ketika anak muda sekarang Gen Z tidak persiapkan dengan baik untuk mengisi 2045. Harus kita siapkan dengan baik. Harus. Dan bebas narkoba. Betul, Kan begitu, Pak. sepakat. Generasi emas. Jadi memang investasi terbaik adalah cegah anak-anak dari penyalahgunaan narkotika. Narkoba. Baik, Pak. Satu lagi, Pak. Saya melihat begini. Kemarin kan ada 3 anggota dewan Ya, asal Mentawai Ya. tertangkap. betul. Dan tadi Bapak sampaikan bahwa kepala daerah itu ada tes urin. Ya. Barangkali untuk DPRD tingkat kabupaten atau kota Ya,
itu kan memang juga ada tes urinnya. Betul. Cuma ini gimana nih Pak dengan kasus ini BNN melihat ini? Betul. Ini ada yang salah enggak nih? Jadi sesuai dengan Iya. peraturan KPU, pengecekan urin positif negatif bisa dilakukan oleh BNN, Iya. bisa dilakukan oleh rumah sakit Rumah sakit. atau puskesmas di wilayahnya masing-masing. Mungkin untuk yang mentawai tidak pemeriksaannya di BNN, mungkin di rumah sakit dia ada beberapa rumah sakit yang bisa ditunjuk. Iya, yang direkomendasikan. Dan direkomendasikan, mungkin karena jauhnya perantaraan, Iya. kan. Tapi itu menjadi evaluasi kita, Pak Wanipin. Ini sangat mencoreng nih, sangat mencoreng. Iya. Belum berbuat saja sudah melakukan hal yang tidak mencederai kepercayaan publik. Itu belum berbuat loh. Belum. Baru dalam rangka Baru dilantik. dan melakukan pelatihan Iya. sebagai anggota dewan. Iya. Ternyata Tuhan berkata lain. Iya. Makanya ternyata betul, yang hak itu akan hak, yang batil itu akan muncul. Nah, untung dia baru sebulan. Iya. Hah? Kalau udah mau setengah jalan, Setengah periode kan. tapi kita nggak tahu juga apakah SK sudah digadaikan. Nggak tahu juga. Kebiasaannya kan anggota dewan kalau awal-awal tuh SK-nya masih belum. Masih belum ya? Ya, Belum diterima juga kan? Belum diterima. Tapi setelah beberapa bulan ke depan baru SK terima, baru masuk bank. Baru masuk bank. Ya, tapi ini pembelajaran buat kita dan buat anggota dewan yang terpilih Iya. untuk tahun Pak, 2000. itu statusnya gimana Pak? Kan di situ di pemerintahan ada bilang bahwa ini berkemungkinan 5 atau 10 tahun. Ya. Dan terkait dengan ini status sebagai anggota dewannya bagaimana ini? Ya. Ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi dewan-dewan lain dari keterangan Bapak ini. Kalau saya sih secara Iya. etika, secara moral, pernyataan dari salah satu partai lah, Ya. dia akan dikeluarkan, dipecat gitu kan. Ya, secara etika mereka harus mundur lah. Iya, Jadi kalau walaupun aturan partai tidak harus mundur, tapi secara etika orang Sumatera Barat mundur lah, Iya, iya, iya. harus mundur. Tapi saya yakin tiga-tigaan pasti akan dipecat oleh partainya masing-masing. Di Wanipin tidak ada orang atau calon-calon kepala daerah, dewan yang sudah terlibat kasus narkotika untuk tahun yang akan datang bisa atau punya muka lagi mencalonkan Iya, iya. jadi bupati wali kota, nggak ada. Betul, betul. Tapi kalau mantan korupsi, mantan ini masih ada yang Masih agak aman lah. masih ada yang mencalonkan. Iya. Tapi kalau mantan kasus narkotika dia tidak akan ada muka Iya. untuk maju lagi. Di backing bisa nggak Pak nih kasus narkoba ini? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Untuk BNN saya clear, saya katakan tidak ada upaya-upaya untuk membackup, Iya. backing untuk kasus tidak benar. narkoba. Kasus narkoba. Artinya kita tidak ada tawar-menawar. Oh, tidak ada. Narkoba adalah sama dengan bahaya laten ini. Betul. Iya kan? Kalau dia memang pengguna, Iya. kita salurkan untuk rehabilitasi. Rehab, ya kan? Kalau dia pemakai, kalau dia bandar dan pengedar, ada aturan hukum, dia harus dipenjara. Jadi BNN, saya bulan kedua di sini, ya kita ungkap oknum polisi bawa ganja dari Medan ke Sumatera Barat sejumlah 140 kilo, ya kita proses. Iya. Dan Kapolda pun mendukung proses itu. Iya, iya. Apa selama Bapak bertugas di Sumatera Barat ini ada intimidasi dari pihak-pihak lain enggak? Oh, nggak ada. Ya, artinya Pak Riki, ini teman saya ini. Oh, nggak ada. Nggak ada, Masa kita harus kalah dengan negara, harus kalah dengan seperti itu kan? Iya. Kita ya siapa lagi memperbaiki kampung kita Kalau bukan kita ya Pak. kalau bukan kita? Ya. Kita senggol sedikit Pak, kasus dengan masalah Indra apa namanya nih? Yang di Oh ya, kasus pencabulan, pencabulan. kasus pemerkosaan, Iya. inisial N ya. Inisial ini ya. Iya, Nah, ini kan penjual juga gorengan. ada hubungannya dengan beliau ini juga residivis Betul. narkoba. Jadi- Gimana menurut di mata Bapak? Ya, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Polres Padang Pariaman Ya. dan Polda Sumbar. Begitu harapan masyarakat si tersangka ini, si siapa namanya? Indra N. Dragon. Indra Dragon ini Ya. tertangkap, akhirnya dengan bantuan masyarakat Ya. bersama tertangkap. Setelah saya cek putusan-putusan pengadilan, ternyata Indra ini mantan residivis. Indra ini pernah divonis 6 tahun kasus narkotika, Iya. kemudian pernah divonis kasus pencabulan. Jadi kemudian dia melakukan tindak pidana itu.
Apa yang kita kutip di sana? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil di sana? Bahwa orang-orang yang pernah terlibat kasus narkotika tidak saja masalah hukum yang dihadapinya, tapi dampaknya itu. Dampak etika, dampak moral, dampak akhlak, dampak kebejatan, dampak merusak kehidupan orang lain. Betul, betul. Jadi tidak sedikit Om Ipin, bahwa penyalahguna, pengguna atau orang yang kecanduan narkotika itu tidak saja bicara masalah pelanggaran hukum, tapi dampak sosialnya yang luar biasa. Iya. 4 bulan rehabilitasi itu, Om Ipin, hanya sebulan untuk kesehatan. Namanya detoksifikasi. 3 bulannya itu adalah bagaimana menata perilaku-perilaku sosialnya. Jadi salah satunya itu. Salah satunya Indra Dragon ini. Ternyata pengguna, penyalahguna kasus narkotika tidak diikuti, tidak direhab sama keluarga, tidak diikuti oleh masyarakat, tidak dimonitor, melakukan tindak pidana lain. Ini efeknya. Ini efeknya. Iya. Betul, Pak. Pak Jenderal. Jadi tentu Pak Jenderal sudah menyiapkan serangkaian program. Betul. Bagaimana Sumatera Barat ke depan tidak darurat narkoba lagi. Ya. Mungkin barangkali itu Pak kita bagi kepada para pemirsa program apa saja, dan barangkali juga Pak aduan masyarakat bisa juga disampaikan nomornya berapa. Ya. Silakan Pak Jenderal. Jadi strategi BNN ada demand dan supply. Ya. Bagaimana kita mengurus demand, bagaimana kita mengurus supply. Tentu strategi-strateginya adalah kita kolaborasi. Betul. Kolaborasi dengan semua pihak. Sekarang BNN mengajak Himpunan Perhotelan Sumatera Barat untuk di channel 1 ketika nyala TV di kamar hotel, itu himbauannya jauhi narkoba dari hidupmu. Jadi kita harus masif nih. Iya, iya. Videotron yang ada di Sumatera Barat kita manfaatkan. Betul, betul. Itu dalam rangka kolaborasi. Iya. Kemudian kita mengajak stakeholder seperti pemuka agama. Kita sudah mengajak Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat. Kita bikinkan konsep ceramah khutbah tentang anti narkotika dengan harapan ini disampaikan oleh para dai dan mubaligh. Iya. Kemudian kolaborasi berikutnya kita mengajak ada ribuan penyuluh agama di Kanwil Sumatera Barat. Nah, kita ajakan, kita titip ke mereka. Kita memang harus masif ini. Iya. Itu strategi bagaimana kita mengurus demand. Kemudian kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Kita dengan joint operasi dengan Bea Cukai, joint operasi dengan kepolisian. Untuk satu tekad, mari kita tuntaskan, mari kita tekan angka peredaran narkoba di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjaga perbatasan. Sumatera Barat ini bahan-bahan narkotika, sabu dan ganja itu kan masuknya dari arah barat Sumatera Barat, arah ke baratnya, yaitu Pasaman Timur, Pasaman Barat, kota 50 kota. 50 kota. Nah, itulah pintu-pintu masuk. Pintu gerbang masuk. Pintu gerbang. Nah, kolaborasi kita adalah bagaimana kita memperkuat pintu-pintu masuk wilayah-wilayah perbatasan di Sumatera Barat. Sehingga ya yang kita ungkap kemarin, masuk ganja dari Mandailing Natal, kita stop. Lewat Pasaman ya? Pasaman Timur, dapat kita ungkap 140 kilo ganja. Itu sudah kita stop. Kemudian bagaimana kita memperkuat wilayah pesisir. Hampir 60% masuk narkotika ke Indonesia itu dari lewat pantai. Lewat laut dan pantai. Nah, kita akan Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini lapas dan rutan. Iya. Ternyata Wanipin, kendali narkotika di Indonesia hampir 50% dikendalikan di lapas. Dalam lapas. Lapas dan rutan. Nah, ini kan ironis ini. Ironis. Termasuk Sumatera Barat. Sudah tertahan. Bisa mengendalikan. Bisa mengendalikan. Nah, ini luar biasa nih Pak Jenderal. Luar biasa. Iya. Nah, itu kita selalu bersinergi, selalu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, dalam ini Kanwil Kumham Sumatera Barat, untuk memperkuat itu. Kita ada lapas narkotika di Sijunjung, nah kita perkuat, nah, sehingga apa?
Program-program di lapas juga kita support, Iya. program-program rehabilitasi. Ya, kita bertekad lah, Wanipin, Iya, Pak. ini bisa diwujudkan. Sumatera Barat bersinar, Iya. bersih dari narkotika, bersih dari narkoba. Tentu peranan Nini Mama dan ulama juga sangat kita perlukan. Karena pergeseran nilai di Sumatera Barat, mungkin Wanipin juga merasakan sendiri, Iya. bagaimana kita dulu, bagaimana anak sekarang. Anak sekarang. Adat, adab, akhlak, moralnya sudah bertolak belakang Iya. dengan ketika kita dulu tahun 80-an. Nah, ini bagaimana kembalikan itu, ya peran Elkam, peran ulama harus ikut Harus harus ikut. Betul. Tidak bisa diserahkan ke BNN saja, Iya. tidak bisa diserahkan ke sekolah, tidak bisa diserahkan ke guru. Iya. Tetap harus melibatkan semua pihak. Semua stakeholder yang terlibat harus ikut bagaimana membantu BNN bisa menekan angka narkoba ini di Betul, Sumatera Barat. Iya, betul. Pak ya? Sangat betul. Karena iya. apa? Kita akan bisa merasakan nanti 2045. Iya. Ingat Wanipin, ketika kita tidak persiapkan generasi muda sekarang dengan baik, Iya. jangan nangis, jangan salahkan pemimpin-pemimpin di Sumatera Barat akan diisi orang lain. Iya, iya, iya. Artinya jangan salahkan Pak Riki nanti. Jangan salahkan. Saya sudah mengajak, Iya. ayo. Nah, Iya. Oke, tanggung jawab kami ke BNN, Iya. tapi tanggung jawab kita semua, Betul, termasuk media. Betul, Pak. Media Siap, Pak. harus kerap memberitakan, media harus bisa menginformasikan, mengedukasi masyarakat. Kenapa? Sekarang orang tidak baca koran lagi, Pak. Iya. Orang baca Dunia dalam genggaman hari dalam ini. genggaman. Iya. Kalau kita amplifikasi ya istilahnya, info-info pada masyarakat, mudah-mudahan dari 1000 bisa membaca, bisa memahami Iya. 50 orang. Betul, Pak. Tapi kalau 1000 tidak sama sekali kan, dan tidak kita posting, kan sayang. Iya. Mungkin itu dari saya, Pak. Iya. Mungkin. Satu lagi, Pak, ya untuk layanan masyarakat. Untuk layanan masyarakat BNN, Ya. BNN mempunyai layanan rehabilitasi namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Iya. Bagi siapapun, ya saya imbau nih warga Sumatera Barat, yang anaknya, saudaranya, tetangganya, siapapun yang terlibat kasus narkotika dan keinginan dan kesadaran sendiri mau direhabilitasi, datanglah ke BNN, kita akan rehabilitasi secara gratis. Jangan tunggu Anda ditangkap dulu, Iya. kemudian teriak-teriak pengen rehabilitasi. Iya. Memang ada namanya compulsory dan ada namanya volunteer. Saya harapkan warga Sumatera Barat yang saudara, sanak keluarga yang terindikasi terlibat kasus narkotika, silakan konsultasikan ke BNN atau lapor ke layanan BNNP Sumatera Barat di 0811 6682 009. Nah, ini bisa dikonsultasikan. Saya berharap warga Sumatera Barat, ketika saudara, anak, keluarga kena kasus narkotika, jangan disimpan. Jangan dianggap itu aib keluarga. Tolong digeser mindset itu. Orang yang terlibat kasus narkotika, orang yang sakit perlu dibantu. Nah, kalau Anda melihat, Bapak Ibu sekalian melihat dia adalah aib keluarga, dia akan membesar, Bapak Ibu akan memelihara monster dalam keluarga. Iya. Untuk itu, segera laporkan, kita akan tangani dengan baik. Dan itu free alias gratis. Gitu, Wanipin. Siap, Pak. Siap. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin dan Rakyat Sumbar Bicara, kita doakan Bapak Brigadir Jenderal Riki Yanuarfi sukses bertugas di Sumatera Barat. Amin. Dan tentunya peranan kita semua harus ikut bagaimana bekerja sama dengan beliau sehingga angka narkoba yang tadi darurat tidak lagi darurat. Ya. Mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan Pak Jenderal hari ini di sore hari yang cerah ini. Naik oto ke Padang Panjang, berputar jalan kepada Sike, menaruh balam Tigo Gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan jasingke, ambil sajo dan paguno. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.